Okay, thank you all about thank you for your downloading and watching now. Oke, sekarang Ane akan berbagi tutorial kembali dengan antum semuanya. Untuk kesempatan kali ini Ane akan berbagi tentang mata kuliah pengantar citra, khususnya di konversi jenis citra, bagaimana kita menampilkan citra, bagaimana kita mengkonversi citra, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita buka program kesayangan kita, MATLAB tercinta, dengan cara mengeran administrator. Oke, ini adalah tampilan awal MATLAB 7 Windowsnya, dan cakupan atau bahasan yang akan kita bahas ya, yang akan Ane share kepada antum semuanya, itu mengenai dan bagaimana membaca gambar, bagaimana kita bisa menampilkan gambar, membalikkan citra gambar negatif, misalkan seperti hasil foto, hasil ronsen, foto klise, itu adalah hasil dari pembalikan citra. Bagaimana kita bisa membuatnya? Oke. Terus untuk meningkatkan kecerahan konversi jenis citra, dalam hal ini kita akan mengkonversi jenis warna dari warna ya RGB ke abu-abuan dan abu-abu ke biner. Bagaimana nanti hasilnya? Oke, langsung saja. Pertama, bagaimana untuk membaca gambar. Nah, dalam langkah membaca gambar kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih MATLAB itu, karena ini sangat mendasar sekali ya, tapi kalau tidak dipahami kita juga tidak tahu kan. Oke, ini dia sifat dari MATLAB itu sendiri. Case sensitive, artinya besar dan kecil hurufnya itu dipengaruhi, tidak boleh dimulai dengan angka karena akan dibaca suatu nilai. Nah, tidak dibaca variabel yang akan dipanggil nantinya ya, akan dieksekusi. Tidak ada spasi dan tidak ada operasi, misalkan perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini perkalian misalkan diartikan atau didefinisikan sebagai pencerah seperti penjumlahan itu diartikan sebagai penambah kecerahan, dan perkalian itu diartikan sebagai untuk berfungsi sebagai merenggangkan pikselnya. Dan di beberapa untuk belajar MATLAB ya, kita menggunakan beberapa jenis operator, misalkan CLC, clear screen. Clear screen ini adalah untuk membersihkan layar ada command window ini. Jadi kalau misalkan sudah bekerja sangat banyak, kita bisa menggunakan CLC ini. Dan untuk clear sendiri itu membersihkan memori, tidak hanya ada di command window saja yang bersih, tapi misalkan di memori. Inilah workspace-nya, membersihkan workspace keseluruhan ya. Untuk menghentikan, ada kalanya kalau kita sedang bekerja atau mengeksekusi suatu proses ya, itu tidak bisa berhenti. Kita bisa menghentikannya dengan mengoperasikan keyboard, keyboard control plus C untuk menghentikan proses yang tidak mau berhenti itu. Nah, kita sudah tahu sifat-sifat dari MATLAB itu. Langsung saja, untuk yang pertama bahasan yang akan kita bahas adalah untuk menampilkan gambar. Oke, tepat sekali. Imret ya. Maaf, imret. Imret di sini adalah image, dan read adalah untuk membaca. Oke, langsung saja. Imret, imret. Fungsi imret ini adalah untuk membaca. Sebelum kata imret, kita harus menambahkan suatu variabel ya, imret. Baru setelah itu kita menggunakan perintah imret untuk membaca gambar itu. Oke, kita ketik. Kita sebelum kita membaca, lebih dulu kita siapkan yang foto atau gambar yang mau ditampilkan. Gambar yang mau ditampilkan di sini adalah Dr. Fitri. Dr. Fitri ini ada di local disk A dan saya berikan nama Dr. Fitri. Di sini tidak kalau menyimpan gambar ini tidak di dalam folder, dan di dalam foldernya ada lagi di dalam folder, nanti untuk pencariannya sangat susah encodingannya. Oke,
selanjutnya ingat ya bahwa gambar yang mau saya tampilkan itu ada di E, dan nah saya berikan nama Dr. Fitri. Oke, selanjutnya ada di E. Apakah ada di folder? Kan tidak ada. Kita langsung berikan nama Dr. Fitri. Besar kecilnya terpengaruh ya. Dot. Ini jangan lupa juga tulis tipe dari gambar itu ya. Misalkan JPG, kita tulis JPG karena gambar yang akan saya tampilkan ini jenis atau tipenya JPG, misalkan PNG, misalkan icon, misalkan bitmap, itu disertakan ya. Artinya bertipekan bahwa gambar yang mau kita tampilkan itu adalah gambar bertipe JPG. Kalau sudah kita enter, maka akan ada di memori ini dia. Untuk selanjutnya kita akan menampilkan gambar. Bagaimana sih cara kita untuk menampilkan gambar? Perintah apa yang akan kita lakukan? Seperti hal lagi, image adalah show. Untuk menampilkan, kita menggunakan perintah inshow. Inshow apa? Inshow dari img-nya. Tunggu proses. Nah, ini adalah muncul ya, sudah ya gambarnya. Ini adalah gambar yang ingin saya tampilkan dengan menggunakan perintah inshow. Oke, kita sudah tahu bagaimana cara menampilkan image, cara cara membaca image, cara menampilkan image. Dan untuk selanjutnya apa bahasan yang akan kita lihat, yaitu membalikkan citra. Oke, membalikkan citra adalah gambar negatif. Nah, misalkan semisal gambar hasil ronsen freezer, itu kan modelnya terbalik. Bagaimana? Nah, untuk menghasilkan foto atau gambar negatif, kita menggunakan perintah, kita membuat variabel baru. Sebelumnya kita harus membuat variabel baru, image 2 misalkan. Terserah sih, kalau mau diberikan nama Fitri, kalau mau diberikan nama Iim, inshow, image, Iim, dan sebagainya. Di sini saya menggunakan image 2 saja, lebih mudah ya. IMG, di sini batas ambang dari suatu batas warna ya, dimulai dari 0 sampai 255, itu kan RGB. 255 ini adalah batas pewarnaannya 0 sampai 255. Dari 0 255 ini dikurangi warna aslinya. Warna aslinya itu akan yang ada di image. Jadi 255 dikurangi IMG-nya, seperti itu. Jadi dari keseluruhan warna dikurangi warna aslinya, itu adalah gambar negatif ya. Itu adalah gambar negatif. Bagaimana hasilnya? Ini dia. Kita bagaimana hasilnya? Jangan lupa dalam mensertakan suatu perintah untuk menampilkannya, kita perlu lagi memanggil atau ingin menampilkannya. Jangan IMG lagi. Kalau IMG kita tetap memanggil gambar awal atau gambar aslinya, tapi di sini kan variabelnya sudah beda. Gunakan IMG 2. Ini dia. Ini adalah hasil dari gambar pembalikan warna atau gambar negatif. Gambar negatif tadi kan sebelumnya warnanya baik-baik saja ya, asli, tapi kalau sudah dibalik akan menjadi warna seperti yang ada di klise, seperti hasil ronsen. Nah, ini dia. Oke, antum-antum atau sahabatku yang baik hatinya sudah tahu cara membaca gambar, cara menampilkan gambar, dan membalikan citra. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan kecerahan. Jadi untuk meningkatkan kecerahan, kita buat variabel baru lagi. Ya, kenapa? Karena suatu perintah baru, ini kan warna gambar asli. Ini kita untuk mengetahui gambar negatifnya. Jadi hasil warnanya itu beda. Jadi kita harus membuat variabel yang berbeda juga. Untuk meningkatkan kecerahan, kita perlu membuat variabel baru dengan IMG3 sama dengan IMG ditambah kecerahannya
ditambah berapa? 60. Yimshu seperti apa hasilnya? IMG berapa? 3. Tepat sekali. Seperti ini. Cerah kan ya? Dari aslinya, dari asli ya. Dari aslinya ini ya. Jadi aslinya ini figurnya jadi begini. Nah, jadi ini adalah tambah cerah dari warna asli ya, dari awalnya ditambah kecerahannya sebanyak 60. Itu akan menjadi lebih cerah. Misal saya tambah lagi, saya tambah ya, IMG 3, IMG ditambah 80 misalkan. Yimshu IMG 3 akan semakin cerah. Nih, akan semakin cerah. Sangat mencolok sekali ya perbedaannya. Oke, kita sudah mengetahui bagaimana untuk mencerahkan suatu image atau citra, meningkatkan kecerahannya, dan hingga konversi jenis citra. Pertama, kita akan mengkonversi warna ke abu-abuan, artinya dari RGB itu menjadi keabu-abuan. Bagaimana caranya? Ini dia. Kita menggunakan perintah IMG show. Sebelumnya kan kita sudah menampilkan atau membaca gambar ya, membaca gambar sudah ditampilkan tadi. Di sini abu-abuan. Saya tuliskan komentar agar lebih jelas ya. Ini adalah konversi dari warna ke abu-abuan. Abuan. Oke. Kita buat variabel abu. Oke, silakan ini ditiru atau di post dulu untuk di menit 8 0,2989 dikali double kali double IMG variabel yang pertama dulu ya. Setelah itu ditambah lagi dengan 0,5870 dikalikan double sama seperti contoh IMG 2 ya, ditambah 0,1141 tetap dikalikan double IMG 3. Ini adalah proses terakhir 3 ya. Nah, abu, kita menampilkan gambar ke abu-abuan dari konversi warna ke abu-abuan ya. Oke, show. Nah, dari dia
warna aslinya saya tunjukkan ini menjadi abu-abu. Seperti itu. Dan selanjutnya bagaimana untuk mengkonversi dari abu-abu, konversi dari warna abu-abu ke biner menggunakan cara atau perintah. Kita kan sudah membaca image-nya, jadi kita tidak membuatnya lagi. Dengan tinggi kali lebar sama dengan perlu dijelaskan ulang ya, karena lebar, size, ukuran ukuran image-nya ya. Terus ambang, variabel ambang ini adalah untuk menentukan nilai ambang bagi penentuan konversi suatu piksel, misal menjadi 0 atau 1 kah. Nah, nilai ambang ini berkisar antara 0 dan 1. Jadi ini ya, keabu-abuan itu 0 atau 0 dan 1, dan nilai ambang itu berkisar dari 0 hingga 255 ya. Oke. Nilai ambang di sini untuk menentukan nilai ambang penentuan konversi suatu piksel menjadi 0 atau 1. Nilai ambang di sini adalah saya tetapkan 210. Misalkan sampai mau naruh 100, mau naruh 200 juga tidak apa-apa. Nah, nilai ini bisa diubah-ubah ya. Dan biner, variabel biner di sini zeros tinggi kali lebar. Kita menggunakan variabel perulangan for di sini, yaitu baris sama dengan 1 tinggi continue masih ya. Untuk itu untuk kolom, dan kolom 1 lebar if jika image baris kolom lebih besar sama dengan ambang. Artinya image di sini kan ada pikselnya yang terdiri dari baris dan kolom. Itu jika sama dengan lebih besar sama dengan ambang, maka biner baris kolom itu sama dengan 0. Itu ya, sama dengan 0. Jika tidak, else biner baris kolom sama dengan 1. N artinya mengakhiri perintah N. Dan untuk menampilkannya seperti biasa kita menggunakan perintah inshow abu biner ya. Dia gambar binernya. Jadi
sini gambar biner ini menunjukkan ya itu ya digunakan untuk menekan nilai ambang, dan ini penentuan 0 dan 1 tadi itu citra biner untuk semua piksel dalam citra ditangani dengan 2 buah for. Penentuan dilakukan melakukan penjelasan if. Oke, selanjutnya seperti ini ya contohnya. Nah, itu kita sudah menentukan di ambang 210, ambang 160, 130, 210. Nah, tentang cara mewujudkan sistem hal tersebut tentu saja penting untuk dipahami agar memudahkan di dalam perwujudan sendiri penulisan program seandainya menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Namun sebagai penambah wawasan, sesungguhnya Octave sudah menyediakan konversi hal ini, tidak perlu coding lagi gitu ya. Ini dia hasil dari konversi abu-abuan menjadi biner ya, sampai panjang kurang ya pixel-pixelnya. Oke, nah, kita save konversi abu ke biner. Saja ya. Selesai dari saya bagaimana cara untuk membaca gambar, sudah saya jelaskan, menampilkan gambar, pembalikan citra, meningkatkan kecerahan dan konversi jenis citra dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan saya upload tutorial-tutorial yang mudah dan sangat menarik ya untuk diaplikasikan dan ditiru di rumah jika sudah senggang, berkaitan dengan materi-materi pengantar citra digital. Oke, sekian dari saya, Fitrianisi. Apabila ada kesalahan kata-kata dari awal tutorial ya sampai akhir sudah selesai, saya mohon maaf. Dan jangan lupa selalu berdoa dan berusaha. Thank you for your downloading and watching now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.